Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel YouTube saya. Buat yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, perkenalkan nama saya Juli Sikawati. Saya apoteker akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pada vlog kali ini adalah classroom, ya, ruang kuliah yang akan menyampaikan materi tentang farmakoterapi pada penyakit sistemik lupus erythematosus, suatu penyakit autoimun yang cukup banyak dijumpai di masyarakat. Ya, selamat menyaksikan. Oke, kita akan membahas tentang penyakit sistemik lupus erythematosus atau SLE. Oke, jadi sistemik lupus erythematosus atau SLE adalah suatu penyakit autoimun ya. Jadi tergolong penyakit autoimun yang bersifat sistemik dan kompleks yang dikarakterisir dengan spektrum yang luas dari abnormalitas klinik, laboratorium maupun juga imunologik ya, dan memiliki berbagai kondisi dan outcome. Dan ternyata penyakit ini adalah berkaitan dengan produksi autoantibodi ya yang tidak normal begitu. Istilah lupus sendiri ya berasal dari kata lupus yang merupakan bahasa Latin yang artinya wolf atau serigala begitu. Dan ini digunakan pada abad ke-13 untuk menggambarkan suatu lesi erosif ya di sekitar wajah atau di sekitar kulit yang seperti gigitan serigala. Jadi awalnya lupus itu dianggap suatu penyakit akibat gigitan serigala begitu, ada kemerahan seperti itu ya. Nah, sehingga disebut sebagai penyakit lupus. Nah, baru tahun 1800-an mulai dipahami atau dikenal bahwa ternyata pada penyakit lupus itu tidak cuma di sekitar kulit, tetapi juga melibatkan organ-organ tubuh yang lain ya, bisa terpengaruhi, dan ini merupakan suatu penyakit multisistem ya. Dan yang paling utama atau yang paling sering dijumpai pada penyakit ini adalah tadi produksi autoantibodi. Jadi seperti kita ketahui dalam sistem imun kita, ketika ada suatu antigen atau suatu patogen yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan menghasilkan antibodi ya sebagai pertahanan diri. Namun pada penyakit autoimun, tubuh melakukan itu dengan tubuh akan menghasilkan antibodi terhadap sesuatu yang sebetulnya ada di dalam tubuh sendiri. Yang itu seharusnya buat orang yang normal itu bukanlah suatu patogen yang berbahaya. Ya. Jadi ada bagian dari tubuh sendiri yang dianggap sebagai musuh ya sehingga kemudian tubuh menghasilkan antibodi. Maka itu disebut sebagai autoantibodi. Nah, kejadian ini banyak dijumpai atau penyakit ini banyak dijumpai terutama pada usia reproduktif pada wanita, usia 15 sampai 50 tahun. Dan karena ini dipelajari di banyak negara dan kebanyakan kalau dibandingkan dengan orang kulit putih, maka ini lebih banyak dijumpai pada non-white. Jadi kalau di Indonesia sendiri termasuk yang cukup banyak begitu ya. Di mana insidennya adalah sekitar 0,3 sampai 23,7 per 100 orang per tahun ya. Nah, dan kejadiannya adalah pada wanita adalah 9 kali lebih tinggi daripada pada pria. Jadi memang kejadiannya lebih banyak pada wanita walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi pada pria. Dan itu dipengaruhi juga oleh etnik yang dipengaruhi oleh faktor genetik, geografi, budaya, sosial, dan juga aspek yang lain. Di mana sekali lagi pada non-whites itu lebih banyak daripada populasi white atau kulit putih. Nah, secara pasti etiologi atau penyebab dari SLE itu masih tidak diketahui, namun banyak faktor yang sudah diidentifikasi yang ternyata berkaitan dengan penyakit ini. Di mana penyebab atau banyak faktor tersebut antara lain adalah faktor genetik, epigenetic regulation pada ekspresi gen, kemudian juga faktor lingkungan, faktor hormonal,
dan juga memang adanya abnormalitas pada sistem imun ya, dari sel-sel imun maupun hasilnya yaitu sitokin. Dan kejadian SLE ini insidensinya itu meningkat pada keluarga yang terpengaruhi. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang memiliki riwayat lupus, maka ada kemungkinan bisa kerabat dekatnya atau keluarganya bisa juga mengalami. Jadi pada orang anak kembar karena dekat ya, maka kemungkinannya bisa sampai 24 sampai 69%. Ya. Jadi ini kemungkinannya memang ada faktor familial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa first degree relative dari patient, jadi keluarga tingkat pertama dari pasien SLE akan memiliki risiko 20 kali lebih mungkin untuk mengalami hal yang sama dibandingkan dengan populasi normal, populasi umum. Jadi saya mengenal juga saya punya teman Odapus yang dia juga putranya lupus juga. Jadi memang first degree relatif ya. Jadi anaknya dalam hal ini. Dan 10% pasien itu memiliki keluarga yang juga memiliki penyakit ini. Ya, jadi ini adalah tadi ya sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa pada identical twin itu bisa sampai 24 sampai 69% yang mengalami lupus. Ya, seperti apa sih patogenesis dari lupus? Sekali lagi ada banyak faktor, di mana ada faktor bisa dari virus atau hormon, faktor genetik, atau mungkin juga dari obat-obatan. Ada beberapa obat yang juga memiliki risiko untuk menyebabkan lupus ya, walaupun akan berbeda, nanti akan kita pelajari. Jadi adanya faktor-faktor penyebab itu kemudian akan menyebabkan suatu tadi ya, dalam tubuh sendiri sudah ada kehilangan toleransi atau dia tidak lagi bisa mentoleransi sesuatu yang mungkin buat orang lain adalah normal, buat dia menjadi suatu masalah atau suatu ancaman begitu. Jadi ada satu sensitivitas yang diperoleh terhadap suatu antigen yang ada dalam diri sendiri, disebut sebagai autoantigen. Sehingga terjadilah suatu reaktivitas yang berlebihan dari CD4 ya, jadi limfosit sel T, sel-sel limfosit, sehingga kemudian juga menyebabkan terjadinya hiperreaktivitas dari B sel ya, terjadi perbanyakan sel B yang kemudian menghasilkan produksi autoantibody. Ya, ini kemudian nanti akan membentuk satu kompleks imun ya pada peredaran sistemik ya maupun pada jaringan. Maka jadilah berbagai macam manifestasi ya, antara lain adalah glomerulonefritis, vaskulitis, serositis, artritis dan lain-lain. Jadi tergantung juga dari dia terdeposit pada jaringan yang mana begitu. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau kita lihat di sini ya patofisiologinya memang utama memang ada faktor genetik ya, dan sudah dikenal ada beberapa gen yang berkaitan dengan lupus ya, terutama adalah faktor gen yang terkait dengan sistem imun ya. Ini ada beberapa, kemudian juga faktor environment bisa dari sinar ultraviolet, smoking ya, mungkin juga infeksi, kemudian faktor epigenetik ya. Dari semua ini nanti akan menyebabkan suatu respon imun yang abnormal ya. Ini dianggap sebagai suatu antigen sehingga kemudian menyebabkan ini dendritic cell ya, DC itu dendritic cell ini dia akan menerima ini sebagai suatu ancaman. Dia nanti akan memerintahkan B cell ya. Antigen juga bisa langsung diterima oleh B cell untuk kemudian menghasilkan suatu antibodi. Nah, suatu autoantibody yang kemudian akan membentuk suatu kompleks imun. Dari situ kemudian dia akan terdeposit pada berbagai tempat ya, terjadilah suatu proses inflamasi yang bisa ada di berbagai tempat ya,
di sendi, di ginjal, di kulit ya, bahkan bisa di central nervous system, di jantung ya, perdarahan dan sebagainya, mempengaruhi banyak sistem, sifatnya sistemik yang tentunya akan menyebabkan kerusakan atau damage ya, sehingga bisa terjadi beberapa komplikasi atau beberapa dampak dari terjadinya lupus ini. Ya, ini adalah patofisiologi secara singkat. Nah, apa saja yang muncul dari gejala-gejala lupus? Sekali lagi lupus ini memang sangat bervariasi, bisa dibilang adalah 1000 wajah ya, dan sifatnya adalah bisa tenang, kemudian bisa kambuh begitu. Ini merupakan suatu penyakit yang kronis, yang artinya bukan penyakit yang bisa sembuh begitu saja seperti infeksi kalau bakterinya hilang, penyakitnya sembuh. Tapi ini adalah suatu penyakit yang bisa dibilang seumur hidup. Sehingga yang bisa yang bisa dilakukan adalah mengontrol atau menjaga supaya tidak kambuh. Di mana simptom dari, penyakit ini bisa bervariasi, antara lain adalah rasa lelah, ada depresi, kecemasan, fotosensitif, mungkin ada persendian yang nyeri, pusing, turun berat badan, mual, ada abdominal pain begitu. Dan, tanda-tandanya bisa kemerahan, rambut rontok, ada demam, kejang, ya, kemudian nyeri sendi, ada renal dysfunction yang mungkin ditandai dengan mungkin pipisnya jadi berbuih karena mengandung protein, psikosis, ya, dan berbagai macam ya, anemia, hypertension. Tentu saja tidak semuanya dialami oleh satu orang ya, tetapi tergantung dari jenis dari lupusnya bisa mengalami beberapa gejala atau beberapa tanda dari yang tertera di sini. Nah, jadi pada umumnya yang terjadi adalah terjadi fotosensitivitas, di mana gampang sekali terjadi ras ya pada kulit kalau terpapar matahari. Ya, jadi terjadilah butterfly rash ya, istilahnya butterfly rash tuh mirip kupu-kupu gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi nggak cuma di wajah, tapi juga bisa di kulit pada area-area yang terpapar pada sunlight ya. Kemudian bisa saja mempengaruhi pada paru-paru, ada inflamasi pleura, ada takipnu, jadi nafasnya cepat, ada cough ya. Dan tadi yang dijelaskan tadi ya. Kemudian di jantung juga terjadi perikarditis, Raynaud phenomenon, ya. Ada banyak, dan kemudian di ginjal ya terjadi proteinuria, hematuria. Ya, jadi bisa mempengaruhi banyak organ begitu. Ya, ini ya. Jadi wajahnya kemerahan seperti kupu-kupu ini ya, kayak kupu-kupu ya gini ya ini. Nah, ya kupu-kupunya. Nah, dan ini sangat bervariasi secara luas between individu. Kadang ada yang mempengaruhi ginjal, ada yang nyeri sendi begitu. Ke paru-paru juga. Ya, untuk bisa memastikan diagnosa dari lupus, maka harus dilakukan pemeriksaan laboratorium di samping gejala-gejala yang tadi, karena gejala tadi itu seringkali tidak khas ya. Nyeri sendi siapa tahu mungkin cuman osteoartritis atau mungkin kenapa yang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang gejala-gejala atau skin misalnya mungkin dikiranya masalah kulit saja, tapi ternyata tidak demikian sehingga memerlukan pemeriksaan. Pemeriksaannya pertama adalah serologi atau pemeriksaan pada antibodi, yaitu dicek autoantibody apakah ada antibodinya, antiphospholipid antibody, komplement, nanti setelahnya kita lihat. Kemudian juga ada marker atau penanda-penanda inflamatori seperti CRP ya, C-reactive protein, ada erythrocyte sedimentation rate begitu. Kemudian juga pemeriksaan lain seperti kimia darah, kemudian pengukuran darah lengkap ya, lumbar puncture, renal biopsi untuk melihat atau menegakkan diagnosa. Yang ini tentu akan dilakukan oleh dokter. Ya. Nah, ada satu lembaga yang
mencoba untuk membuat satu klasifikasi. Jadi sebenarnya ada banyak lembaga ya, ada beberapa lembaga yang bisa diacu ya. Di sini salah satunya adalah Systemic Lupus International Collaborating Clinics ya. Mereka membuat satu klasifikasi kriteria untuk SLC. Jadi ada beberapa nih, ada 11 tanda yang jika at least ada 4 kriteria ya, including at least one clinical and one immunological criterion. Jadi termasuk meliputi ada satu tanda klinis maupun satu kriteria imunologis, atau juga ada biopsi terutama untuk lupus nephritis, dan ada positif ANA atau anti dsDNA, ini sudah bisa untuk menegakkan lupus. Jadi yang penting ada tanda-tanda ini, ada at least ada 4, kemudian ada pemeriksaan ini ya, ANA dan anti double stranded DNA, dsDNA. Ini yang bisa untuk menegakkan diagnosa lupus. Apa saja kriterianya tadi ya? Tadi ya terjadi malar ras atau fotosensitif ras tadi. Ada wajahnya kemerahan kalau kena matahari. Kemudian ada discoid ras, jadi kayak bulat-bulat kayak gitu ya. Jadi ras kemerahan juga. Kemudian nasal ulcer, jadi bisa juga sariawan begitu ya. Either di oral maupun nasal ya, mungkin ada luka-luka begitu. Kemudian alopecia, kemudian terjadi arthritis atau sinovitis, jadi ada bengkak di sendi ya, ada tenderness. Kemudian serositis, kemudian untuk di renal terjadi urin protein ya. Jadi ada protein urea ya, di mana ada 500 mg protein per dalam 24 jam, atau juga urinnya mengandung red blood cell. Kemudian juga ada gejala neurologis misalnya kejang atau gejala psikotik, kemudian mielitis dan lain-lain. Kemudian ada anemia, ada leukopenia, jadi turunnya leukosit atau trombositopenia. Ya, dari tanda-tanda ini 4 saja ditambah dengan kriteria imunologis ini akan menetapkan seseorang itu apakah mengalami lupus atau tidak. Ya, ini ada dari EULAR, European League Against Rheumatism. Ini juga dia menggunakan beberapa kriteria, tapi sekali lagi adalah yang penting adalah antinuklear antibody ya. Kemudian aditif kriteria ini nanti akan menentukan dia nanti arahnya kemana begitu ya. Jadi ini ada ke arah hematologi, neuropsikiatri, ya, antiphospholipid antibody, komplement protein, dan mereka bisa lakukan dengan scoring seperti ini. Dan systemic lupus erythematosus itu dinyatakan demikian jika skornya adalah 10 ke atas. Ya. Jadi nanti akan dilihat apakah benar dia terdiagnosa lupus atau tidak. Juga dari ACR ini juga mengeset satu kriteria ya. Ya, ini adalah sensitivitas dari kriteria tersebut. Ya, di mana abnormalitas imunologik ini paling sensitif ya untuk menunjukkan suatu kejadian atau untuk mendiagnosa lupus, juga ANA ya. Apakah seseorang itu lupus atau tidak? Yang perlu diperhatikan juga bahwa kadang-kadang ada obat-obat yang juga bisa menyebabkan lupus atau menginduksi kejadian lupus. Yang paling tinggi itu yang sudah dipelajari atau diketahui adalah prokainamid ini ya, high. Kemudian juga ini untuk aritmia ya, anti aritmia. Kemudian untuk antihipertensi ada hidralazin, ini termasuk yang kejadiannya atau risikonya tinggi. Ya, kemudian kalau yang lain pernah dilaporkan tapi low. Yang lainnya low, ada kemudian biologic agent tuh ada juga yang TNF blocker ya atau anti TNF. Ya, yang lain-lain pernah dilaporkan hanya termasuk kejadiannya rendah. Ya. Namun demikian perlu menjadi perhatian dan
Ada bedanya antara lupus yang idiopatik, yang artinya benar-benar lupus, atau yang terjadi karena obat. Jadi kalau lupus idiopatik itu biasanya usianya adalah usia muda ya, reproduktif tadi. Sedang drug induce mungkin justru pada usia yang lebih lanjut ya. Jadi munculnya pertama kali itu mungkin usia lanjut. Jadi biasanya lebih karena sensitif ya, lebih sensitif terhadap semacam efek samping atau adverse event dari suatu obat. Kemudian untuk jenis kelamin pada idiopatik tadi ya, pria sama wanita mungkin 9:1. Sedangkan pada drug induce hampir sama ya, 6:4 untuk wanita dan pria ya. Untuk ras itu lebih banyak pada ras black daripada white ya. Ya kalau di Indonesia mungkin termasuk yang non white lah ya. Nah, sedangkan drug induce itu lebih banyak pada populasi white. Kemudian dari segi acetylation type, jadi dalam kaitannya dengan metabolisme obat, idiopatik biasanya slow fast, bisa slow atau fast ya, tidak ada pengaruhnya. Sedangkan pada drug induce itu biasanya orang-orang dengan slower acetylation. Jadi memang dia metabolismenya lebih lambat. Makanya obat bisa terakumulasi lebih lama begitu. Kemudian onset dari simptomnya kalau idiopatik biasanya pelan-pelan, jadi sedikit-sedikit gitu ya, tidak langsung, sedangkan drug induce itu terjadi secara abruptly, secara cepat begitu. Kemudian ada fever dan lelah seperti itu ya, malaise. Pada idiopatik lebih dari 75%, sedangkan drug induce itu hanya 25-50%. Artralgia dan arthritis bisa pada 90%, ini ya 75% ke atas. Renal disease dijumpai pada 50-75% pada idiopatik, sedangkan drug induce biasanya nggak sampai pada renal disease. Pleurokarditis mungkin hampir sama, skin rasnya hampir sama dengan idiopatik tapi tinggi. CNS disease mungkin terjadi, sedangkan pada drug induce biasanya nggak sampai pada CNS. Hematologik ini juga banyak pada idiopatik tapi tidak banyak pada drug induce. Hepatomegali mungkin bisa dua-duanya. Ya. Kemudian untuk imun abnormalitas, antinuklear antibodinya mungkin hampir sama, sama-sama kelihatan ya. Lupusnya juga sama, tapi untuk anti dsDNA-nya itu pada idiopatik lebih tinggi, sedangkan pada drug induce itu jarang yang muncul anti dsDNA. Antihistonnya lebih sedikit, sedangkan drug induce lebih banyak ke antihiston. Kemudian antiribonukleoprotein ya lebih hampir sama. Anti-SMID-nya ada sedikit, ini jarang. Komplemennya reduce, immunokompleksnya elevated, sementara pada drug induce ini normal ya. Jadi ini beberapa perbedaan antara lupus yang disebabkan karena obat dan lupus yang memang merupakan penyakit idiopatik atau yang memang penyakit primer. Nah, lupus yang karena obat tentunya akan membaik jika obatnya sudah dihentikan. Sedangkan lupus karena idiopatik ya biasanya tadi tidak mungkin sembuh ya, atau jarang untuk kemudian benar-benar sembuh, tapi yang mungkin adalah bisa dikontrol atau dijaga supaya tidak kambuh begitu. Nah, tujuan terapi adalah terutama adalah untuk memperbaiki, mengurangi simptom, kemudian memperlambat atau mencegah reaksi inflamasi dan juga mencegah kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Kemudian tentunya adalah memperbaiki secara keseluruhan dari quality of life pasien, kemudian memperpanjang angka harapan hidup, kemudian memantau dari manifestasi penyakit, mencegah dari faktor-faktor pemicu kekambuhan, dan juga mengedukasi pasien about the disease manifestation-nya, jadi penyakitnya, dan juga side effect dari treatment-nya. Ini adalah tujuan dari terapi. Nah, apa saja obat-obatnya yang dipakai? Yang dipakai adalah golongan NSAID, ya, seperti ibuprofen, naproxen, aspirin, yang saya kira kalian sudah mempelajari di mata kuliah farmakologi.
kemudian tentang obat golongan kortikosteroid sendiri, di mana yang paling sering dipakai untuk lupus ini adalah metilprednisolon ya, atau juga prednison. Tapi di Indonesia yang paling sering dipakai adalah metilprednisolon. Kemudian anti malaria, di sini yang paling sering dipakai adalah hidroksikloroquine. Kemudian ada obat-obat imunosupresif ya, bisa siklosporin, tacrolimus ya. Kemudian imunosupresif yang sifatnya sitotoksik itu ada methotrexate, azathioprine, mycophenolate mofetil, siklofosfamid begitu. Ini semuanya bisa digunakan dan nanti akan tergantung dari juga jenis lupusnya. Kadang-kadang jika lupusnya adalah lupus nefritis memerlukan yang lebih keras ya, suatu sitotoksik yang kita sering menggunakan istilahnya adalah kemoterapi begitu. Selain itu ada gen biologis yang dipakai yaitu rituximab dan belimumab ya, di mana ini juga sudah dipelajari ya, ini kerjanya langsung pada sel B ya, atau mungkin pada protein yang ada di permukaan sel limfosit B. Nah, ini adalah secara algoritma bagaimana terapi dari lupus. Jadi sekali lagi, ketika seseorang didiagnosa SLE, maka perlu ada manajemen non-farmakologi. Misalnya dalam menghindari matahari, stop smoking jika dia merokok, kemudian modifikasi dari cardiovascular disease, jadi misalnya menjaga tekanan darah, menjaga profil lipid, gula seperti itu ya, jangan sampai tidak normal. Kemudian juga prevention dari osteoporosis. Kemudian apakah SLE-nya memiliki manifestasi spesifik? Kalau no, kita lihat yang no dulu ya. Kalau no, maka pertama gunakanlah NSAID, anti malaria, dan glukokortikoid. Jadi ini adalah yang tanpa spesifik manifestasi. Kemudian kalau sustain respon, jadi setelah responnya bagus, ya maka diteruskan. Ya, artinya tetap digunakan ya sesuai dengan dosisnya. Sedangkan kalau responnya ternyata tidak sustain, tidak bertahan, maka bisa tambahkan dengan obat-obat yang lain. Ada belimumab, methotrexate, azathioprine, mycophenolate mofetil, ya, siklofosfamid. Jika responnya sustain atau bertahan baik, maka diteruskan. Sedangkan kalau tidak, maka mungkin harus tambah dengan obat-obat lain ya. Ini yang garda terakhirnya ya, calcineurin inhibitor, bisa dengan immunoglobulin IV ya, plasmafaresis kalau diperlukan begitu. Nah, ini kalau tidak memiliki spesifik disease manifestation. Kalau iya, ada beberapa yang utama yang sering dijumpai. Yang pertama kalau terjadi lupus nefritis, jadi yang mempengaruhi ginjal. Kemudian dari situ juga nanti akan perlu diidentifikasi oleh dokter, dia masuk yang mana gitu. Kelas 1 and 2 atau kelas 3 and 4 ya, nanti terkait dengan kondisi ginjalnya begitu. Nah, namun demikian kalau kita lihat, oh ya kalau kelas 1 and kelas 2 maka bisa menggunakan obat-obat yang sama seperti yang tidak spesifik ini, NSAID, antimalarial, glukokortikoid. Tetapi kalau yang kelas 3, 4, dan kelas 5 ini atau mix, maka yang digunakan adalah antimalarial, di sini adalah hidroksikloroquine ya. Kemudian bisa dilakukan induction terapi, yaitu dengan glukokortikoid plus mycophenolate mofetil atau glukokortikoid plus mycophenolate mofetil atau siklofosfamid, ini ada 2 macam. Kemudian maintenance terapinya bisa mycophenolate mofetil atau azathioprine. Kalau responnya sustain, dia tetap diteruskan. Kalau tidak, dia harus nambah sampai sini. Kemudian bentuk yang lain misalnya adalah neuropsychiatric lupus yang ditandai dengan gejala-gejala pada central nervous system. Maka pilihannya adalah antimalaria, kemudian bisa ditambahkan dengan beberapa obat-obat yang terkait dengan gangguan di central nervous system. Jadi misalnya dia kejang-kejang dikasih antikonvulsan, jika ada depresi dikasih antidepresan, kalau ada gangguan kejiwaan dikasih antipsikotik ya.
Selebihnya adalah glukokortikoid, siklofosfamid, dan azithromycin. Ini merupakan obat-obat untuk sebagai supresan sistem imun. Jika sustain respon, maka diteruskan. Jika tidak, ke sini ya. Oke, nah, kemudian bagaimana dengan cutaneous atau di kulit? Pertama mungkin bisa dipilihkan yang topikal dulu, topical corticosteroid atau topical calcineurin inhibitor. Jika dia bertahan dengan topikal itu, maka teruskan. Tapi kalau tidak cukup dengan topikal, maka obatnya adalah anti malaria, methotrexate, retinoid, MMF, ya, thalidomide, dan kalau responnya baik diteruskan, kalau tidak sampai ke sini ya. Secara umum seperti itu ya. Dan sekali lagi sangat bervariasi ya kondisi pasien, dan pengobatan lupus itu kadang-kadang tidak sama terus setiap saat. Artinya nanti kadang-kadang pada saat flare atau kambuh mungkin harus ditingkatkan dosisnya. Ya, sama-sama metilprednisolon tapi dinaikkan dosisnya, tapi kalau misalnya udah membaik mungkin bisa dikurangi dosisnya begitu. Ya, jadi secara keseluruhan, secara umum ya, the approach dari terapi yang pertama adalah non farmakologi dulu. Ya. Exercise secukupnya ya, diet, sunscreen, no smoking. Nanti ditambah dengan ini tahap yang paling paling basis dulu atau yang paling ringan, NSAID, hidroksikloroquine, sama kortikosteroid dosis rendah. Kalau memang tidak nututi, tidak cukup, maka baru menggunakan imunosupresan yang lain, kemudian kortikosteroidnya dinaikkan dosis tinggi. Kemudian kalau tidak cukup lagi menggunakan imunomodulator, terutama adalah agen-agen biologis tadi, rituximab, pilimumab, seperti itu. Ya, ya. Nah, ini adalah beberapa obat untuk lupus beserta dosisnya. Nanti boleh kalian pelajari ya. Ada NSAID ya, bisa ibuprofen, naproxen, aspirin, di mana dosisnya menyesuaikan ya. Di sini ada dosis seharinya dan dosis maksimalnya. Kemudian anti malaria yang biasa dipakai adalah hidroksikloroquine dengan inisial terapi adalah 400 mg sekali atau 2 kali sehari, maintenance-nya 200 sampai 400 mg. Kloroquine ini sudah nggak begitu sering dipakai walaupun bisa ya, karena memang efek sampingnya lebih besar ya untuk ke mata atau retinopati. Quinacrine di Indonesia nggak begitu sering dipakai. Topicalnya bisa betamethasone ya, kalau untuk yang tadi ya di kulit. Kemudian sunscreen tidak ada perlu merek tertentu, yang penting dia memiliki minimal SPF-nya adalah 30. Jadi lebih dari 30 terutama kalau yang pasien-pasien yang highly sensitif. Kortikosteroid bisa diberikan secara per oral atau IV ya. Dalam keadaan akut bisa 1 sampai 2 mg per kilogram sehari yang terbagi dalam 2 sampai 3 dosis. Untuk maintenance terapi kurang dari 1 mg per kilogram per hari as a single dose ya. Kadang-kadang kalau memerlukan kondisi tertentu bisa high dose pulse terapi 1 gram per hari untuk 3 hari dan biasanya bentuknya IV ya. Tergantung dari kondisinya ya, kalau lagi kambuh yang berat begitu. Kemudian imunosupresan tadi ya, ada siklofosfamid. Siklofosfamid bisa IV atau per oral. Kemudian mycophenolate mofetil ya. Ada yang untuk induction, jadi induction itu kalau yang baru pertama kali yang flare tinggi, nanti kemudian maintenance. Kemudian ada azathioprine, cyclosporin, methotrexate ya, kemudian imunoglobulin, kemudian ada DHEA ya. Ini adalah beberapa obat-obat yang bisa digunakan untuk manajemen dari sistemik lupus erythematosus. Nah, ini kali ini saya akan menyoroti secara khusus karena ini memang sering dipakai, yaitu glukokortikoid terapi. Jadi untuk memberikan terapi dengan kortikosteroid atau glukokortikoid perlu dilihat juga dari severity dari penyakitnya ya. Jadi kalau mild ya, maka untuk memberikan pulse atau ya memberikan injeksi
dan itu dengan dosis tinggi biasanya tidak diperlukan. IV MP, maksudnya itu adalah intravena metilprednisolon pulse ya, ini nggak diperlukan, tapi kalau moderate mungkin bisa dikasih 1-2 pulse maksimal 500 mg sehari. Sedangkan pada kondisi yang berat mungkin memerlukan 3 pulse ya, 3 pulse ini 500 bisa sampai 1 mg sehari. Kemudian kalau kaitannya dengan peroral, kalau kondisi mild maka bisa diberikan maksimal 20 mg sehari. Ya, kemudian kalau moderate setengah miligram per kilogram, tidak lebih dari 30 mg sehari. Kemudian kalau yang severe bisa 0,6 mg per kilogram, tidak lebih dari 40 sampai 50 mg sehari. Kemudian jika memang sudah membaik bisa dilakukan tapering dengan menurunkan 5 mg setiap 4 minggu. Jadi sebulan turun 5 mg kayak gitu ya. Kalau moderate 5 mg per 7 sampai 10 hari sampai reaching 15 mg sehari. Kemudian turun lagi 2,5 mg per 7 sampai 10 hari setelahnya. Ya. Idealnya nanti akan diperoleh maintenance dose ya kalau untuk yang mild ini kurang dari 5 mg sehari ya within 2 month. Kalau ini kurang dari 7,5 mg sehari, idealnya adalah lower ya. Kemudian kalau severe ya ini penurunannya 5 mg dan kemudian 2,5 setiap 10 sampai 14 hari. Mencapai 20 mg sehari. Ya ini adalah cara untuk memberikan terapi glukokortikoid. Makanya terapinya bukan terus sama terus ya setiap saat, tetapi bisa menurun. Tapi ketika tiba-tiba dia kambuh mungkin harus kasih pulse lagi begitu. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa obat-obat pada SLE ini ya pastinya ada efek samping ya dari yang NSAID. NSAID sendiri kebanyakan adalah pada GI ya, pada gastrointestinal. Ada juga yang hepar maupun renal toxicity dan juga menyebabkan hypertension. Evaluasi untuk baseline-nya adalah complete blood count, serum kreatinin, urinalysis, AST, ALT ya. Dan perlu dipertimbangkan atau dimonitor adalah misalnya terjadinya black stool atau warna feses menjadi kehitaman misalnya ya, ada dispepsia jadi nggak enak di lambung dan sebagainya. Nausea, vomiting, abdominal pain ya, short of breath ya, udem begitu. Kemudian ya laboratorium yang penting adalah complete blood count setiap tahun dan juga serum kreatinin setiap tahun. Untuk hidroksikloroquine ini yang toksisitas to monitor adalah retinopati. Sehingga ini setiap kali perlu ada gangguan pemeriksaan ophthalmologic testing ya every 5 years ya pada low risk patient dan setiap tahun sekali pada yang high risk patient. Kemudian ada kortikosteroid ini lumayan banyak toksisitasnya, hipertensi, hiperglikemi, hiperlipid, hipokalemi, osteoporosis, weight gain, fluid retention, katarak infection ya. Jadi evaluasi awal tentu adalah blood pressure, bone densitometry, glukosa, potasium, kolesterol, triglycerid begitu. Untuk monitoringnya ya kalau untuk gula kan poliuria, polidipsi gitu, udem, shortness of breath ya, blood pressure, visual change, bone pain begitu. Glukosa harus dicek setiap 3 sampai 6 bulan, total kolesterol juga setiap tahun, bone densitometry juga yearly. Ini untuk pengguna kortikosteroid. Azathioprine nanti efeknya adalah myelosuppression, hepatotoxicity, lymphoproliferative disorder. Maka nanti harus dilihat beberapa parameter, complete blood count, platelet count, ya, serum kreatinin, AST atau ALT. Simptom dari myelosuppression ini harus dilihat. Ya, jadi ini pemeriksaannya sama ya. CBC dan platelet setiap 2 minggu dengan perubahan dosis. Kemudian 1 sampai 3 bulan setelahnya, kemudian AST,
Kemudian ya, selalu dilakukan pemeriksaan secara rutin. Siklofosfamid hampir sama ya, ini merupakan obat sitostatik jadi lebih berat juga simptom, yang mungkin muncul ya, maka juga harus dilihat ada infertility, hematuria, myelosuppression. Kemudian mycophenolate mofetil juga demikian ya, bisa dilihat dalam slide. Jadi ada banyak hal yang harus dimonitor ya ketika menggunakan obat-obat untuk SLE ini, apalagi mereka menggunakannya adalah dalam jangka waktu yang panjang, begitu. Ya ini versi lain mungkin bisa lebih kelihatan karena tadi mungkin agak, kecil-kecil tuh ya tulisannya. Jadi NSAID ya bisa dilihat ya, jadi gastrointestinal irritation and bleeding, renal toxicity, hepatotoxicity, hypertension. Lalu monitornya apa? Kortikosteroid, imunosupresan, kemudian juga anti malaria ya. Kalau anti malaria tadi udah dijelasin ya, ada visual ya damage atau gangguan visual perlu diperhatikan. Ya, ini adalah pemantauan yang harus dilakukan pada mereka yang menggunakan obat-obat SLE. Nah, apa saja non pharmacological therapy? Ya, tentu saja social support yang baik ini sangat membantu memperbaiki gejala ya. Paling tidak bisa membuat pasien merasa lebih paham tentang penyakitnya ya, dan juga bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Konseling dan support group juga akan membantu pada perbaikan mental dari pasien ya, supaya memang tidak memperbaiki penyakitnya secara langsung ya, tetapi ini penyakit ini kalau stres aja memang bisa membuat tambah kambuh, tambah parah begitu. Sehingga kesiapan mental ataupun psikologi dari pasien ini sangat penting ya untuk dijaga. Kemudian ada beberapa data walaupun terbatas yang menunjukkan bahwa aerobik bisa atau latihan aerobik bisa mengurangi atau bisa membantu pasien mengurangi risiko kardiovaskuler, osteoporosis maupun juga bisa memperbaiki fatigue atau lelah, depresi, ansietas atau sleep disturbance yang sering dijumpai pada pasien-pasien SLE. Nah, karena mereka kebanyakan adalah fotosensitif, maka harus menggunakan protective clothing ya. Jadi bajunya yang harus yang panjang, kemudian menggunakan topi misalnya keluar ya. Kalau yang wanita muslim mungkin udah pakai hijab gitu. Kemudian pakai sunscreen ya, dan untuk sunscreen-nya juga paling tidak yang memiliki SPF 15 sampai 50 ya. Dan pasien itu harus menggunakan sunscreen itu setiap 2 jam kalau ada di bawah sinar matahari. Dan kalau mereka ada yang masih smoking, ya counsel them untuk stop smoking. Karena bisa memperparah dan memicu eksaserbasi dari SLE-nya. Oke ya. Dan ini menarik, mungkin belum banyak di Indonesia, tetapi ini sebagai pengetahuan di mana pasien SLE itu memiliki risiko yang tinggi terhadap infeksi karena sistem imunnya ada gangguan dan mereka menggunakan imunosupresif terapi ya. Di mana ketika menggunakan imunosupresif terapi maka sistem imun akan tertekan dan dia akan relatif mudah terinfeksi. Jadi it is important untuk memprotek pasien terhadap infeksi, apalagi zaman sekarang lagi COVID ya. Namun demikian ada satu concern kaitannya dengan safety dan efficacy dari vaksin pada pasien SLE. Di mana vaksin harus diberikan ketika SLE-nya dalam keadaan stabil. Dan diberikan sebelum suatu pemberian imunosupresif. Jadi kondisinya lagi stabil dan dia diberikan sebelum memulai suatu terapi imunosupresan. Jadi sebelum itu divaksin dulu ya. Nah, kemudian ya kalau di luar negeri dan negara maju mereka disarankan untuk mendapatkan vaksin pneumokokal ya. Kemudian vaksin influenza ya, vaksin pneumokokal, influenza dan juga termasuk meningokokal vaksin ya, hepatitis. Jadi tergantung mereka berisiko atau tidak. Ya, ini adalah untuk kaitannya dengan vaksinasi.
atau pencegahan infeksi pada pasien lupus. Oke ya, saya kira mungkin demikian yang bisa disampaikan. Hal-hal yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan pada saat kita melakukan meeting secara sinkronus. Oke, demikian tadi sudah disampaikan mengenai farmakoterapi penyakit sistemik lupus erythematosus. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Dan bincang-bincang dengan seorang Odapus juga ada di vlog saya yang lain, silahkan bisa dicari. Ya, nanti akan bisa mendengarkan bagaimana cerita dinamika dari seorang penyandang lupus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.